Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju petang, dimanapun Tribuners Anda berada. Dan juga salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 24 November 2023 bersama saya, Fiorana Ciretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita beralih ke Kabupaten Sinjai dengan judul Update Kasus Asusila Kades Patongko Sinjai. Reskrim Polres Sinjai, Sulawesi Selatan terus memproses kasus perselingkuhan dan video porno Kepala Desa Patongko Ahmad Rusdin. Status kasus tersebut sebagai status sidik. Polisi menyidik 2 objek, 1 kasus dugaan perselingkuhan Ahmad Rusdin dan 1 kasus beredarnya video porno Kepala Desa tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Samba. Selamat sore, rekan Samba. Selamat sore, Mbak Tio di redaksi Tribun Timur, Makassar. Selamat sore pemirsa Tribun harus dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, bagaimana kabar hari ini dan juga boleh dijelaskan bagaimana kondisi di Kabupaten Sinjai saat ini? Baik, kabar alhamdulillah sehat walafiat. Kabupaten Sinjai saat ini sedang masuk musim peralihan, jadi kadangkala cukup panas terik matahari dan kadangkala terlihat mendung dan terasa cukup gerah sekali seperti itu Mbak Pio. Dan kondisi di Kabupaten Sinjai alhamdulillah masih stabil meskipun itu dalam menjelang tahun politik ini, dan sekarang masih stabil kondisi daerah ini Mbak Pio. Baik, ya berarti ini menjadi kabar baik juga bagi seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ya. Karena salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai mungkin saat ini masih terbilang aman, walaupun mungkin akan ada kontestasi politik di tahun 2024. Oke, rekan Samba, mungkin terkait prolog yang sudah Vio sampaikan di awal untuk Tribuners ketahui, boleh diceritakan lebih detailnya terkait kronologi Kades Patongko bisa terlibat penggerebekan seperti apa nih, rekan Samba? Ya, baik, betul sekali Mbak Tio, dan beberapa hari ini sebuah peristiwa yang menghebohkan masyarakat Desa Patongko dan secara umum masyarakat Kabupaten Sinjai dengan ditemukannya sebuah penggerebekan oknum kepala desa yakni kepala desa Patongko sendiri tepatnya di salah satu rumah kos di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Sinjai. Jadi di luar dari wilayahnya, tempat penggerebekannya berada di Kelurahan Wirinyere, tepatnya salah satu rumah kos warga di tempat itu. Oknum kepala desa diduga sedang berada dengan satu kamar dengan wanita lain seperti itu Mbak Vio. Kasus perkembangannya dari kepala desa tersebut. Ya, baik. Kemudian bagaimana respon dari masyarakat desa, khususnya Desa Patongko, setelah mengetahui bahwa kadesnya terlibat penggerebekan perselingkuhan, apalagi sudah didapati bahwa memang ada dalam satu kamar bersama wanita. Silakan. Ya, masyarakat Desa Patongko berdasarkan pantauan kami, mereka cukup kesal dan marah hingga berbuntut pada jadinya aksi penyegelan kantor pemerintahan desa atau kantor desa Patongko oleh masyarakat setempat pada pekan lalu. Dan mereka kesal karena selama ini tidak menduga sebagai public figure, apalagi sebagai pemerintah, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa beliau adalah pengayom masyarakat desa Patongko yang kemudian mereka sendiri yang dinilai menjatuhkan harga diri pemerintah di desa itu, dan tentunya sangat mencoreng Desa Patongko. Nah, itulah yang membuat
kekesalan para masyarakat di daerah itu sehingga melakukan aksi penyegelan dan tidak menerima lagi masyarakat desa Patongko untuk dipimpin oleh Bapak Kepala Desa tersebut yang bernama Ahmad Rusdin, dan sehingga mereka melakukan aksi penolakan disertai dengan penyegelan kantor desa beberapa hari yang lalu. Seperti itu kondisinya, Mbak Vio. Ya, rekan Samba mungkin menyambung dari penyampaian rekan Samba bahwa memang ada aksi yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa ada penolakan terhadap Kades yang melakukan perselingkuhan ini. Lantas bagaimana dengan reaksi dari teman-teman lain atau mungkin pejabat lainnya? Iya, reaksi termasuk dari pihak unsur Tripika, unsur pejabat di lingkungan Kecamatan Telulimpoe, karena daerah Desa Patongko ini berada di Kecamatan Telulimpoe, langsung mengambil sikap dan turun tangan, termasuk aparat kepolisian dan kecamatan hingga Bupati Sinjaya PJ pelaksana jabatan Bapak Tefala langsung mengambil tindakan dan melakukan penonaktifkan sementara dan digantikan oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali, sementara sekarang ditunjuk sebagai pelaksana harian dari jabatan Kepala Desa Patongko, karena saat ini Kepala Desa yang bersangkutan Ahmad Rusdin sedang menjalani proses hukum di kepolisian dan di pihak Inspektorat Kabupaten di Kabupaten Sinjai. Seperti itu, Mbak Vio. Baik, terkait dengan adanya isu atau juga kasus asusila ini, lantas apakah mungkin ada dampak bagi pelayanan pemerintah desa ke masyarakat? Ya, betul sekali Mbak Vio, dan dampaknya tentu saja cukup besar sekali karena masyarakat melakukan gelombang aksi, melakukan penutupan kantor desa sebagai bentuk protes, dan juga tentu saja sangat berdampak pada pelayanan pemerintahan desa. Dan terakhir ini kemarin, 2 hari yang lalu, 1 hari lalu, itu gelombang masyarakat melakukan aksi di kantor DPRD Kabupaten Sinjai, menyampaikan aspirasinya agar kepala desanya dapat diberi sanksi atau dapat diberhentikan dari atas dugaan perselingkuhan dan dugaan beredarnya video porno yang saat ini sedang diselidiki oleh aparat kepolisian. Seperti itu, Mbak Vio. Berarti saat ini kondisi dari kantor desa mungkin apakah benar ada penyegelan atau yang istilahnya disegel gitu? Ya, saat ini kantor desa itu sudah dibuka kembali setelah pihak aparat kepolisian dan TNI bersama pemerintah kabupaten turun tangan untuk mencoba untuk menetralisir permasalahan ini di masyarakat. Sehingga para aparatur baik keamanan maupun dari pihak pemerintah menjamin agar proses hukum ini terus berlanjut, berproses, dan pada batas waktunya nanti pada tanggal 30 November sudah ada hasil apakah kasus tuntutan mereka diberhentikan, kasus kepala desa sesuai tuntutan mereka agar dapat dicopot atau diberhentikan, ataukah batal diberhentikan, karena itu masih terus masih berjalan sampai saat ini. Dan pelayanan di kantor itu karena bukan lagi kepala desa Patongko Ahmad Rusdin yang menjabat sementara ini, karena diambil alih oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali untuk menjalankan pemerintahan di tempat itu sehingga dapat kembali berjalan normal. Namun para masyarakat berdasarkan penyampaian aspirasinya kemarin di kantor DPRD Kabupaten Sinjai bahwa akan menagih kembali
yang pihak pemerintah yang akan memutuskan nantinya pada 30 November mendatang hasil penyelidikannya. Seperti itu Mbak Vio. Baik, ya terkait video porno dari Kades ini, lantas adakah mungkin proses hukum yang dilakukan dari Polres Sinjai atau mungkin tindak lanjutnya seperti apa sembari menunggu nantinya tanggal 30 November akan ditetapkan bagaimana status dari Kades ini? Ya, betul sekali Mbak Vio. Pihak Polres sendiri yang disampaikan langsung oleh Bapak Kapolres Sinjai, Bapak AKBP Ferry Nur Abdullah menyampaikan bahwa kasus beredarnya video porno itu yang diduga pelakunya adalah milik dari Bapak Kepala Desa Marusti. Itu sementara di pihak tim lapor forensik Polda Sulawesi Selatan mengecek ke absa atau keaslian video itu. Dan dalam waktu dekat ini dipastikan bahwa bakal ada tersangka terhadap penyebaran video itu. Apakah itu pelaku penyebar di media sosial ataukah oknum kepala desanya sendiri? Karena ada dua objek yang sedang diteliti, penyebaran video tersebut, kemudian pelaku di dalam rekaman itu, yang kemudian sementara saat ini ditingkatkan dalam tahap penyelidikan menjadi tahap sidik, seperti itu Mbak Fia. Baik, ya rekan Samba, mungkin terkait dari Kadesnya sendiri, dari segi penolakan masyarakat tentunya karena ada kasus asusila seperti ini, lantas pertanyaannya bagaimana sebenarnya kinerja dari Kades Patongko Sinjai? Apakah mungkin memang sebelum-sebelumnya ada isu-isu yang beredar juga atau mungkin baru kali pertama ada isu seperti ini? Iya, sebetulnya informasi yang kami peroleh dari masyarakat setempat bahwa kinerjanya lumayan bagus, cukup responsif. Cuman sebelum terpilih menjadi kepala desa pernah juga terlibat proses hukum yang sama, dilaporkan oleh warganya sendiri dengan kasus dugaan asusila pada saat Ahmad Rusdi masih menjabat sebagai sekretaris desa di desa itu. Jadi belum terpilih sebagai kepala desa, jadi masih jabatannya pada saat masih menjabat sebagai sekretaris desa. Dan di Polres Sinjai, khususnya di unit perlindungan anak dan perempuan, pihak yang bersangkutan ternyata melakukan perdamaian sehingga proses hukumnya tidak berlanjut ke meja hijau, seperti itu Mbak Vio. Oke, rekan Samba, berarti mungkin ada informasi sebelum terpilihnya menjadi Kades sudah ada isu miring yang melibatkan kepala desa dari Patongko Sinjai, Kabupaten Sinjai. Mungkin kami akan menunggu dan juga senantiasa menanti informasi terbaru update hingga 30 November nantinya bagaimana kabar dari status penetapan dari adanya video atau juga perbuatan asusila yang melibatkan adanya kontroversi nih. Dan tentunya terima kasih rekan Samba, selamat kembali bekerja dan beraktivitas. Baik, terima kasih. DPRD ini berjalan dengan lancar. Keselamatan Bapak Ibu di jalan juga merupakan tanggung jawab kami. Oleh karenanya ada anggota kami yang kemudian mengawal Bapak Ibu sekalian mulai dari rumah ke DPRD, kemudian kembalinya ke rumah juga. Kemudian yang berikutnya saya terima kasih banyak himbauan dan juga ajakan kami kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyuarakan pendapat, aspirasi dengan tertib, aman, itu dijalankan. Tentu ini merupakan kekuatan kita dan kita jaga filosofi daripada masyarakat Kabupaten Sinjai, yaitu pancita kita. Itulah yang menjadi mempersatukan kita dari semuanya menjadi satu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kami sampaikan juga tentu dalam konteks
menyampaikan pendapat, ada beberapa hal aspirasi yang disampaikan, salah satunya yang saya lihat tadi terkait dengan oknum kepala desa. Tentu itu ranahnya Pemda nanti yang akan bekerja, dan tentu Bapak Ibu juga memonitor bahwa terkait dengan perkara ini juga sudah masuk ke proses hukum. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kami di Polres bekerja sesuai dengan hukum, prosedural, profesional. Ya, artinya kami bergerak cepat, dan sekali lagi proses yang kita jalankan, proses hukum yang kita saat ini berjalan, itu tidak ada laporan sama sekali dari masyarakat. Namun itu merupakan temuan daripada kita sendiri. Ya, kalau kita berbicara pelaporan adalah LP model A, temuan kita sendiri. Itu adalah sebagai wujud reaksi cepat kami untuk kemudian membaca situasi yang ada di masyarakat. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, tadi saya sampaikan bahwa kita bekerja sesuai dengan profesional, prosedural, dan untuk membuat utuh suatu perkara, itu kami sudah mengirimkan alat bukti elektronik untuk kemudian dikaji dan dianalisa oleh lapor. Ya, lapor forensik yang ada di Makassar. Tentu kami penegak hukum menunggu hasilnya. Dari hasil itu nanti kami akan menyampaikan sikap, menyampaikan perkembangannya kepada publik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Ya, mungkin melihat bagaimana dengan proses di penegakan hukum yang ada di Polres. Saya sampaikan bahwa kita prosedural, profesional, dan kami akan saatnya nanti akan menyampaikan apabila hasil lapor forensik barang bukti elektronik HP dari yang bersangkutan dan juga pihak-pihak yang terkait itu nanti hasilnya seperti apa akan menjadi salah satu bagian alat bukti kaji yang akan kita kaji, yang nantinya akan kita tentukan prosesnya seperti apa ke depannya. Mungkin dan waktunya, sekali Pak, lagi itu akan kita sampaikan kepada publik. waktunya mungkin Pak pelaporannya sampai kapan? Kan sudah ada inspektorat sampai tanggal 30. Otomatis ketika sudah ada inspektor tanggal 30 dari Pak Kapolres juga belum ada, mungkin bisa Oh ya. Ya, kalau tadi inspektorat menyampaikan 30. Ya. Kalau seandainya saya jadi lapornya, petugas lapornya pasti saya bisa tentukan. Siap. Tapi kebetulan orang lapor itu kan bukan dari kita. Siap. Ada lapor tersendiri yang ada di Makassar. Tentu kami berharap Secepatnya. proses itu cepat. Sudah dikomunikasikan melalui Pak Kasarreskrim untuk berkomunikasi dengan teman-teman di lapor sana supaya prosesnya cepat. Sehingga itu yang bisa diharapkan, dan itu sebetulnya harapan kami. Sehingga kami bisa bersikap. Karena itu salah satu alat bukti yang cukup signifikan terkait dengan proses yang sedang kami jalankan. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dua hal yang ingin saya sampaikan yang terakhir. Yang pertama, saya masih banyak yang belum kenal dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya dengan jajaran Polres besok akan melakukan safari, yaitu sepak bola Kamtipmas. Saya harapkan anak-anak muda ini seperti ini nanti bisa hadir ikut juga dengan kita. Terus yang kedua persoalan Desa Patongkok umumnya di Kecamatan Teluk Lempo itu cukup banyak. Saya berharap banyak dari para tokoh yang diwakilkan dari bapak-bapak sekalian setelah kegiatan ini mungkin bisa. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 24 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju petang, dimanapun Tribuners Anda berada. Dan juga salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 24 November 2023 bersama saya, Fiorana Ciretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita beralih ke Kabupaten Sinjai dengan judul Update Kasus Asusila Kades Patongko Sinjai. Reskrim Polres Sinjai, Sulawesi Selatan terus memproses kasus perselingkuhan dan video porno Kepala Desa Patongko Ahmad Rusdin. Status kasus tersebut sebagai status sidik. Polisi menyidik 2 objek, 1 kasus dugaan perselingkuhan Ahmad Rusdin dan 1 kasus beredarnya video porno Kepala Desa tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Samba. Selamat sore, rekan Samba. Selamat sore, Mbak Tio di redaksi Tribun Timur, Makassar. Selamat sore pemirsa Tribun harus dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, bagaimana kabar hari ini dan juga boleh dijelaskan bagaimana kondisi di Kabupaten Sinjai saat ini? Baik, kabar alhamdulillah sehat walafiat. Kabupaten Sinjai saat ini sedang masuk musim peralihan, jadi kadangkala cukup panas terik matahari dan kadangkala terlihat mendung dan terasa cukup gerah sekali seperti itu Mbak Tio. Dan kondisi di Kabupaten Sinjai alhamdulillah masih stabil meskipun itu dalam menjelang tahun politik ini, dan sekarang masih stabil kondisi daerah ini Mbak Tio. Baik, ya berarti ini menjadi kabar baik juga bagi seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ya. Karena salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai mungkin saat ini masih terbilang aman, walaupun mungkin akan ada kontestasi politik di tahun 2024. Oke, rekan Samba, mungkin terkait prolog yang sudah Vio sampaikan di awal untuk Tribuners ketahui, boleh diceritakan lebih detailnya terkait kronologi Kades Patongko bisa terlibat penggerebekan seperti apa nih, rekan Samba? Ya, baik, betul sekali Mbak Tio, dan beberapa hari ini sebuah peristiwa yang menghebohkan masyarakat Desa Patongko dan secara umum masyarakat Kabupaten Sinjai dengan ditemukannya sebuah penggerebekan oknum kepala desa yakni Kepala Desa Patongko sendiri tepatnya di salah satu rumah kos di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Sinjai. Jadi di luar dari wilayahnya, tempat penggerebekannya berada di Kelurahan Wirinyere, tepatnya salah satu rumah kos warga di tempat itu. Oknum kepala desa diduga sedang berada dengan satu kamar dengan wanita lain seperti itu Mbak Tio. Kasus perkembangannya dari kepala desa tersebut. Ya, baik, kemudian bagaimana respon dari masyarakat desa, khususnya Desa Patongko, setelah mengetahui bahwa kadesnya terlibat penggerebekan perselingkuhan, apalagi sudah didapati bahwa memang ada dalam satu kamar bersama wanita. Silakan. Ya, masyarakat Desa Patongko berdasarkan pantauan kami, mereka cukup kesal dan marah hingga berbuntut pada jadinya aksi penyegel kantor pemerintahan desa atau kantor Desa Patongko oleh masyarakat setempat pada pekan lalu. Dan mereka kesal karena selama ini tidak menduga sebagai public figure, apalagi sebagai pemerintah, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa beliau adalah pengayom masyarakat Desa Patongko yang kemudian mereka sendiri yang dinilai menjatuhkan harga diri pemerintah di desa itu, dan tentunya sangat mencoreng Desa Patongko.
Nah, itulah yang membuat kekesalan para masyarakat di daerah itu sehingga melakukan aksi penyegelan dan tidak menerima lagi masyarakat desa Patongko untuk dipimpin oleh Bapak Kepala Desa tersebut yang bernama Ahmad Rusdin, dan sehingga mereka melakukan aksi penolakan disertai dengan penyegelan kantor desa beberapa hari yang lalu. Seperti itu kondisinya, Mbak Vio. Ya, rekan Samba mungkin menyambung dari penyampaian rekan Samba bahwa memang ada aksi yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa ada penolakan terhadap Kades yang melakukan perselingkuhan ini. Lantas bagaimana dengan reaksi dari teman-teman lain atau mungkin pejabat lainnya? Iya, reaksi termasuk dari pihak unsur Tripika, unsur pejabat di lingkungan Kecamatan Telulimpoe, karena daerah Desa Patongko ini berada di Kecamatan Telulimpoe, langsung mengambil sikap dan turun tangan termasuk aparat kepolisian dan kecamatan hingga Bupati Sinjaya PJ pelaksana jabatan Bapak Tefala langsung mengambil tindakan dan melakukan penonaktifkan sementara dan digantikan oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali, sementara sekarang ditunjuk sebagai pelaksana harian dari jabatan Kepala Desa Patongko, karena saat ini Kepala Desa yang bersangkutan Ahmad Rusdin sedang menjalani proses hukum di kepolisian dan di pihak Inspektorat Kabupaten di Kabupaten Sinjai. Seperti itu, Mbak Vio. Baik, terkait dengan adanya isu atau juga kasus asusila ini, lantas apakah mungkin ada dampak bagi pelayanan pemerintah desa ke masyarakat? Ya, betul sekali Mbak Vio, dan dampaknya tentu saja cukup besar sekali karena masyarakat melakukan gelombang aksi, melakukan penutupan kantor desa sebagai bentuk protes, dan juga tentu saja sangat berdampak pada pelayanan pemerintahan desa. Dan terakhir ini kemarin, 2 hari yang lalu, 1 hari lalu, itu gelombang masyarakat melakukan aksi di kantor DPRD Kabupaten Sinjai, menyampaikan aspirasinya agar kepala desanya dapat diberi sanksi atau dapat diberhentikan dari atas dugaan perselingkuhan dan dugaan beredarnya video porno yang saat ini sedang diselidiki oleh aparat kepolisian. Seperti itu Mbak Vio. Berarti saat ini kondisi dari kantor desa mungkin apakah benar ada penyegelan atau yang istilahnya disegel gitu? Ya, saat ini kantor desa itu sudah dibuka kembali setelah pihak aparat kepolisian dan TNI bersama pemerintah kabupaten turun tangan untuk mencoba untuk menetralisir permasalahan ini di masyarakat. Sehingga para aparatur baik keamanan maupun dari pihak pemerintah menjamin agar proses hukum ini terus berlanjut, berproses, dan pada batas waktunya nanti pada tanggal 30 November sudah ada hasil apakah kasus tuntutan mereka diberhentikan, kasus kepala desa sesuai tuntutan mereka agar dapat dicopot atau diberhentikan, ataukah batal diberhentikan, karena itu masih terus masih berjalan sampai saat ini. Dan pelayanan di kantor itu karena bukan lagi kepala desa Patongko Ahmad Rusdin yang menjabat sementara ini, karena diambil alih oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali untuk menjalankan pemerintahan di tempat itu sehingga dapat kembali berjalan normal. Namun para masyarakat berdasarkan penyampaian aspirasinya kemarin di kantor DPRD Kabupaten Sinjai bahwa akan menagih kembali
yang pihak pemerintah yang akan memutuskan nantinya pada 30 November mendatang hasil penyelidikannya. Seperti itu Mbak Vio. Baik, ya terkait video porno dari Kades ini, lantas adakah mungkin proses hukum yang dilakukan dari Polres Sinjai atau mungkin tindak lanjutnya seperti apa sembari menunggu nantinya tanggal 30 November akan ditetapkan bagaimana status dari Kades ini? Ya, betul sekali Mbak Vio. Pihak Polres sendiri yang disampaikan langsung oleh Bapak Kapolres Sinjai, Bapak AKBP Ferry Nur Abdullah menyampaikan bahwa kasus beredarnya video porno itu yang diduga pelakunya adalah milik dari Bapak Kepala Desa Marusti. Itu sementara di pihak tim lapor forensik Polda Sulawesi Selatan mengecek ke absa atau keaslian video itu. Dan dalam waktu dekat ini dipastikan bahwa bakal ada tersangka terhadap penyebaran video itu. Apakah itu pelaku penyebar di media sosial ataukah oknum kepala desanya sendiri? Karena ada dua objek yang sedang diteliti, penyebaran video tersebut, kemudian pelaku di dalam rekaman itu, yang kemudian sementara saat ini ditingkatkan dalam tahap penyelidikan menjadi tahap sidik, seperti itu Mbak Zia. Baik, ya rekan Samba, mungkin terkait dari Kadesnya sendiri, dari segi penolakan masyarakat tentunya karena ada kasus asusila seperti ini, lantas pertanyaannya bagaimana sebenarnya kinerja dari Kades Patongko Sinjai? Apakah mungkin memang sebelum-sebelumnya ada isu-isu yang beredar juga atau mungkin baru kali pertama ada isu seperti ini? Iya, sebetulnya informasi yang kami peroleh dari masyarakat setempat bahwa kinerjanya lumayan bagus, cukup responsif. Cuman sebelum terpilih menjadi kepala desa pernah juga terlibat proses hukum yang sama, dilaporkan oleh warganya sendiri dengan kasus dugaan asusila pada saat Ahmad Rusdi masih menjabat sebagai sekretaris desa di desa itu. Jadi belum terpilih sebagai kepala desa, jadi masih jabatannya pada saat masih menjabat sebagai sekretaris desa. Dan di Polres Sinjai, khususnya di unit perlindungan anak dan perempuan, pihak yang bersangkutan ternyata melakukan perdamaian sehingga proses hukumnya tidak berlanjut ke meja hijau, seperti itu Mbak Vio. Oke, rekan Samba, berarti mungkin ada informasi sebelum terpilihnya menjadi Kades sudah ada isu miring yang melibatkan kepala desa dari Patongko Sinjai, Kabupaten Sinjai. Mungkin kami akan menunggu dan juga senantiasa menanti informasi terbaru update hingga 30 November nantinya bagaimana kabar dari status penetapan dari adanya video atau juga perbuatan asusila yang melibatkan adanya kontroversi nih. Dan tentunya terima kasih rekan Samba, selamat kembali bekerja dan beraktivitas. Baik, terima kasih. DPRD ini berjalan dengan lancar. Keselamatan Bapak Ibu di jalan juga merupakan tanggung jawab kami. Oleh karenanya ada anggota kami yang kemudian mengawal Bapak Ibu sekalian mulai dari rumah ke DPRD, kemudian kembalinya ke rumah juga. Kemudian yang berikutnya saya terima kasih banyak himbauan dan juga ajakan kami kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyuarakan pendapat, aspirasi dengan tertib, aman, itu dijalankan. Tentu ini merupakan kekuatan kita dan kita jaga filosofi daripada masyarakat Kabupaten Sinjai, yaitu pangrita kita. Itulah yang menjadi mempersatukan kita dari semuanya menjadi satu. Kemudian yang berikutnya
yang perlu kami sampaikan juga tentu dalam konteks menyampaikan pendapat ada beberapa hal aspirasi yang disampaikan, salah satunya yang saya lihat tadi terkait dengan oknum kepala desa. Tentu itu ranahnya Pemda nanti yang akan bekerja, dan tentu Bapak Ibu juga memonitor bahwa terkait dengan perkara ini juga sudah masuk ke proses hukum. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kami di Polres bekerja sesuai dengan hukum, prosedural, profesional. Ya, artinya kami bergerak cepat, dan sekali lagi proses yang kita jalankan, proses hukum yang kita saat ini berjalan, itu tidak ada laporan sama sekali dari masyarakat. Namun itu merupakan temuan daripada kita sendiri. Ya, kalau kita berbicara pelaporan adalah LP model A, temuan kita sendiri. Itu adalah sebagai wujud reaksi cepat kami untuk kemudian membaca situasi yang ada di masyarakat. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, tadi saya sampaikan bahwa kita bekerja sesuai dengan profesional, prosedural, dan untuk membuat utuh suatu perkara, itu kami sudah mengirimkan alat bukti elektronik untuk kemudian dikaji dan dianalisa oleh lapor. Ya, lapor forensik yang ada di Makassar. Tentu kami penegak hukum menunggu hasilnya. Dari hasil itu nanti kami akan menyampaikan sikap, menyampaikan perkembangannya kepada publik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Ya, mungkin melihat bagaimana dengan proses di penegakan hukum yang ada di Polres. Saya sampaikan bahwa kita prosedural, profesional, dan kami akan saatnya nanti akan menyampaikan apabila hasil lapor forensik barang bukti elektronik HP dari yang bersangkutan dan juga pihak-pihak yang terkait itu nanti hasilnya seperti apa akan menjadi salah satu bagian alat bukti kaji yang akan kita kaji, yang nantinya akan kita tentukan prosesnya seperti apa ke depannya. Mungkin dan waktunya, sekali Pak, lagi itu akan kita sampaikan kepada publik. waktunya mungkin Pak pelaporannya sampai kapan, kan sudah ada inspektorat sampai tinggal 30. Otomatis ketika sudah ada inspektor tanggal 30 dari Pak Kapolres juga belum ada, mungkin bisa bersama ya. Ya, kalau tadi inspektorat menyampaikan 30. Ya. Kalau seandainya saya jadi lapornya, petugas lapornya pasti saya bisa tentukan. Siap. Tapi kebetulan orang lapor itu kan bukan dari kita. Siap. Ada lapor tersendiri yang ada di Makassar. Tentu kami berharap Secepatnya. proses itu cepat. Sudah dikomunikasikan melalui Pak Kasarreskrim untuk berkomunikasi dengan teman-teman di lapor sana supaya prosesnya cepat, sehingga itu yang bisa diharapkan, dan itu sebetulnya harapan kami, sehingga kami bisa bersikap, karena itu salah satu alat bukti yang cukup signifikan terkait dengan proses yang sedang kami jalankan. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dua hal yang ingin saya sampaikan yang terakhir. Yang pertama, saya masih banyak yang belum kenal dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya dengan jajaran Polres besok akan melakukan safari, yaitu sepak bola Kamtipmas. Saya harapkan anak-anak muda ini seperti ini nanti bisa hadir ikut juga dengan kita. Terus yang kedua persoalan Desa Patongkok umumnya di Kecamatan Teluk Lempo itu cukup banyak. Saya berharap banyak dari para tokoh yang diwakilkan dari bapak-bapak sekalian setelah kegiatan ini mungkin bisa. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 24 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju petang, dimanapun Tribuners Anda berada. Dan juga salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 24 November 2023 bersama saya, Fiorina Ciretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita beralih ke Kabupaten Sinjai dengan judul Update Kasus Asusila Kades Patongko Sinjai. Reskrim Polres Sinjai, Sulawesi Selatan terus memproses kasus perselingkuhan dan video porno Kepala Desa Patongko Ahmad Rusdin. Status kasus tersebut sebagai status sidik. Polisi menyidik 2 objek, 1 kasus dugaan perselingkuhan Ahmad Rusdin dan 1 kasus beredarnya video porno Kepala Desa tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Samba. Selamat sore, rekan Samba. Selamat sore, Mbak Tio di redaksi Tribun Timur, Makassar. Selamat sore pemirsa Tribun harus dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, bagaimana kabar hari ini dan juga boleh dijelaskan bagaimana kondisi di Kabupaten Sinjai saat ini? Baik, kabar alhamdulillah sehat walafiat. Kabupaten Sinjai saat ini sedang masuk musim peralihan, jadi kadangkala cukup panas terik matahari dan kadangkala terlihat mendung dan terasa cukup gerah sekali seperti itu Mbak Tio. Dan kondisi di Kabupaten Sinjai alhamdulillah masih stabil meskipun itu dalam menjelang tahun politik ini, dan sekarang masih stabil kondisi daerah ini Mbak Tio. Baik, ya berarti ini menjadi kabar baik juga bagi seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ya. Karena salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai mungkin saat ini masih terbilang aman, walaupun mungkin akan ada kontestasi politik di tahun 2024. Oke, rekan Samba, mungkin terkait prolog yang sudah Vio sampaikan di awal untuk Tribuners ketahui, boleh diceritakan lebih detailnya terkait kronologi Kades Patongko bisa terlibat penggerebekan seperti apa nih, rekan Samba? Ya, baik, betul sekali Mbak Tio, dan beberapa hari ini sebuah peristiwa yang menghebohkan masyarakat Desa Patongko dan secara umum masyarakat Kabupaten Sinjai dengan ditemukannya sebuah penggerebekan oknum kepala desa yakni Kepala Desa Patongko sendiri tepatnya di salah satu rumah kos di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Sinjai. Jadi di luar dari wilayahnya, tempat penggerebekannya berada di Kelurahan Wirinyere, tepatnya salah satu rumah kos warga di tempat itu. Oknum kepala desa diduga sedang berada dengan satu kamar dengan wanita lain seperti itu Mbak Tio. Kasus perkembangannya dari kepala desa tersebut. Ya, baik, kemudian bagaimana respon dari masyarakat desa, khususnya Desa Patongko, setelah mengetahui bahwa kadesnya terlibat penggerebekan perselingkuhan, apalagi sudah didapati bahwa memang ada dalam satu kamar bersama wanita. Silakan. Ya, masyarakat Desa Patongko berdasarkan pantauan kami, mereka cukup kesal dan marah hingga berbuntut pada jadinya aksi penyegelan kantor pemerintahan desa atau kantor Desa Patongko oleh masyarakat setempat pada pekan lalu. Dan mereka kesal karena selama ini tidak menduga sebagai public figure, apalagi sebagai pemerintah, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa beliau adalah pengayom masyarakat Desa Patongko yang kemudian mereka sendiri yang dinilai menjatuhkan harga diri pemerintah di desa itu, dan tentunya sangat mencoreng Desa Patongko. Nah, itulah yang membuat
kekesalan para masyarakat di daerah itu sehingga melakukan aksi penyegelan dan tidak menerima lagi masyarakat desa Patongko untuk dipimpin oleh Bapak Kepala Desa tersebut yang bernama Ahmad Rusdin, dan sehingga mereka melakukan aksi penolakan disertai dengan penyegelan kantor desa beberapa hari yang lalu. Seperti itu kondisinya, Mbak Vio. Ya, rekan Samba mungkin menyambung dari penyampaian rekan Samba bahwa memang ada aksi yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa ada penolakan terhadap Kades yang melakukan perselingkuhan ini. Lantas bagaimana dengan reaksi dari teman-teman lain atau mungkin pejabat lainnya? Iya, reaksi termasuk dari pihak unsur Tripika, unsur pejabat di lingkungan Kecamatan Telulimpoe, karena daerah Desa Patongko ini berada di Kecamatan Telulimpoe, langsung mengambil sikap dan turun tangan, termasuk aparat kepolisian dan kecamatan hingga Bupati Sinjaya PJ pelaksana jabatan Bapak Tefala langsung mengambil tindakan dan melakukan penonaktifkan sementara dan digantikan oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali, sementara sekarang ditunjuk sebagai pelaksana harian dari jabatan Kepala Desa Patongko, karena saat ini Kepala Desa yang bersangkutan Ahmad Rusdin sedang menjalani proses hukum di kepolisian dan di pihak Inspektorat Kabupaten di Kabupaten Sinjai. Seperti itu, Mbak Vio. Baik, terkait dengan adanya isu atau juga kasus asusila ini, lantas apakah mungkin ada dampak bagi pelayanan pemerintah desa ke masyarakat? Ya, betul sekali Mbak Vio, dan dampaknya tentu saja cukup besar sekali karena masyarakat melakukan gelombang aksi, melakukan penutupan kantor desa sebagai bentuk protes, dan juga tentu saja sangat berdampak pada pelayanan pemerintahan desa. Dan terakhir ini kemarin, 2 hari yang lalu, 1 hari lalu, itu gelombang masyarakat melakukan aksi di kantor DPRD Kabupaten Sinjai, menyampaikan aspirasinya agar kepala desanya dapat diberi sanksi atau dapat diberhentikan dari atas dugaan perselingkuhan dan dugaan beredarnya video porno yang saat ini sedang diselidiki oleh aparat kepolisian. Seperti itu, Mbak Vio. Berarti saat ini kondisi dari kantor desa mungkin apakah benar ada penyegelan atau yang istilahnya disegel gitu? Ya, saat ini kantor desa itu sudah dibuka kembali setelah pihak aparat kepolisian dan TNI bersama pemerintah kabupaten turun tangan untuk mencoba untuk menetralisir permasalahan ini di masyarakat. Sehingga para aparatur baik keamanan maupun dari pihak pemerintah menjamin agar proses hukum ini terus berlanjut, berproses, dan pada batas waktunya nanti pada tanggal 30 November sudah ada hasil apakah kasus tuntutan mereka diberhentikan, kasus kepala desa sesuai tuntutan mereka agar dapat dicopot atau diberhentikan, ataukah batal diberhentikan, karena itu masih terus masih berjalan sampai saat ini. Dan pelayanan di kantor itu karena bukan lagi kepala desa Patongko Ahmad Rusdin yang menjabat sementara ini, karena diambil alih oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali untuk menjalankan pemerintahan di tempat itu sehingga dapat kembali berjalan normal. Namun para masyarakat berdasarkan penyampaian aspirasinya kemarin di kantor DPRD Kabupaten Sinjai bahwa akan menagih kembali
yang pihak pemerintah yang akan memutuskan nantinya pada 30 November mendatang hasil penyelidikannya. Seperti itu Mbak Vio. Baik, ya terkait video porno dari Kades ini, lantas adakah mungkin proses hukum yang dilakukan dari Polres Sinjai atau mungkin tindak lanjutnya seperti apa sembari menunggu nantinya tanggal 30 November akan ditetapkan bagaimana status dari Kades ini? Ya, betul sekali Mbak Vio. Pihak Polres sendiri yang disampaikan langsung oleh Bapak Kapolres Sinjai, Bapak AKBP Ferry Nur Abdullah menyampaikan bahwa kasus beredarnya video porno itu yang diduga pelakunya adalah milik dari Bapak Kepala Desa Mak Rustim. Itu sementara di pihak tim lapor forensik Polda Sulawesi Selatan mengecek ke absa atau keaslian video itu. Dan dalam waktu dekat ini dipastikan bahwa bakal ada tersangka terhadap penyebaran video itu. Apakah itu pelaku penyebar di media sosial ataukah oknum kepala desanya sendiri? Karena ada dua objek yang sedang diteliti, penyebaran video tersebut, kemudian pelaku di dalam rekaman itu, yang kemudian sementara saat ini ditingkatkan dalam tahap penyelidikan menjadi tahap sidik, seperti itu Mbak Fia. Baik, ya rekan Samba, mungkin terkait dari Kadesnya sendiri, dari segi penolakan masyarakat tentunya karena ada kasus asusila seperti ini, lantas pertanyaannya bagaimana sebenarnya kinerja dari Kades Patongko Sinjai? Apakah mungkin memang sebelum-sebelumnya ada isu-isu yang beredar juga atau mungkin baru kali pertama ada isu seperti ini? Iya, sebetulnya informasi yang kami peroleh dari masyarakat setempat bahwa kinerjanya lumayan bagus, cukup responsif. Cuman sebelum terpilih menjadi kepala desa pernah juga terlibat proses hukum yang sama, dilaporkan oleh warganya sendiri dengan kasus dugaan asusila pada saat Mak Rustim masih menjabat sebagai sekretaris desa di desa itu. Jadi belum terpilih sebagai kepala desa, jadi masih jabatannya pada saat masih menjabat sebagai sekretaris desa. Dan di Polres Sinjai, khususnya di unit perlindungan anak dan perempuan, pihak yang bersangkutan ternyata melakukan perdamaian sehingga proses hukumnya tidak berlanjut ke meja hijau, seperti itu Mbak Vio. Oke, rekan Samba, berarti mungkin ada informasi sebelum terpilihnya menjadi Kades sudah ada isu miring yang melibatkan kepala desa dari Patongko Sinjai, Kabupaten Sinjai. Mungkin kami akan menunggu dan juga senantiasa menanti informasi terbaru update hingga 30 November nantinya bagaimana kabar dari status penetapan dari adanya video atau juga perbuatan asusila yang melibatkan adanya kontroversi nih. Dan tentunya terima kasih rekan Samba, selamat kembali bekerja dan beraktivitas. Baik, terima kasih. DPRD ini berjalan dengan lancar. Keselamatan Bapak Ibu di jalan juga merupakan tanggung jawab kami. Oleh karenanya ada anggota kami yang kemudian mengawal Bapak Ibu sekalian mulai dari rumah ke DPRD, kemudian kembalinya ke rumah juga. Kemudian yang berikutnya saya terima kasih banyak himbauan dan juga ajakan kami kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyuarakan pendapat, aspirasi dengan tertib, aman, itu dijalankan. Tentu ini merupakan kekuatan kita dan kita jaga filosofi daripada masyarakat Kabupaten Sinjai, yaitu pancita kita. Itulah yang menjadi mempersatukan kita dari semuanya menjadi satu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kami sampaikan juga, tentu
dalam konteks menyampaikan pendapat ada beberapa hal aspirasi yang disampaikan, salah satunya yang saya lihat tadi terkait dengan oknum kepala desa. Tentu itu ranahnya Pemda nanti yang akan bekerja, dan tentu Bapak Ibu juga memonitor bahwa terkait dengan perkara ini juga sudah masuk ke proses hukum. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kami di Polres bekerja sesuai dengan hukum, prosedural, profesional. Ya, artinya kami bergerak cepat, dan sekali lagi proses yang kita jalankan, proses hukum yang kita saat ini berjalan, itu tidak ada laporan sama sekali dari masyarakat. Namun itu merupakan temuan daripada kita sendiri. Ya, kalau kita berbicara pelaporan adalah LP model A, temuan kita sendiri. Itu adalah sebagai wujud reaksi cepat kami untuk kemudian membaca situasi yang ada di masyarakat. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, tadi saya sampaikan bahwa kita bekerja sesuai dengan profesional, prosedural, dan untuk membuat utuh suatu perkara, itu kami sudah mengirimkan alat bukti elektronik untuk kemudian dikaji dan dianalisa oleh lapor, ya, lapor forensik yang ada di Makassar. Tentu kami penegak hukum menunggu hasilnya. Dari hasil itu nanti kami akan menyampaikan sikap, menyampaikan perkembangannya kepada publik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Ya, mungkin melihat bagaimana dengan proses di penegakan hukum yang ada di Polres. Saya sampaikan bahwa kita prosedural, profesional, dan kami akan saatnya nanti akan menyampaikan apabila hasil lapor forensik barang bukti elektronik HP dari yang bersangkutan dan juga pihak-pihak yang terkait itu nanti hasilnya seperti apa akan menjadi salah satu bagian alat bukti kaji yang akan kita kaji, yang nantinya akan kita tentukan prosesnya seperti apa ke depannya. Mungkin dan waktunya, sekali Pak, lagi itu akan kita sampaikan kepada publik. Waktunya mungkin Pak pelaporannya sampai kapan, kan sudah ada inspektorat sampai tinggal 30. Otomatis ketika sudah ada inspektor tanggal 30 dari Pak Kapolres juga belum ada, mungkin bisa bersama ya. Ya, kalau tadi inspektorat menyampaikan 30. Ya. Kalau seandainya saya jadi lapornya, petugas lapornya pasti saya bisa tentukan. Siap. Tapi kebetulan orang lapor itu kan bukan dari kita. Siap. Ada lapor tersendiri yang ada di Makassar. Tentu kami berharap Secepatnya. proses itu cepat. Sudah dikomunikasikan melalui Pak Kasarreskrim untuk berkomunikasi dengan teman-teman di lapor sana supaya prosesnya cepat. Sehingga itu yang bisa diharapkan, dan itu sebetulnya harapan kami. Sehingga kami bisa bersikap. Karena itu salah satu alat bukti yang cukup signifikan terkait dengan proses yang sedang kami jalankan. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dua hal yang ingin saya sampaikan yang terakhir. Yang pertama, saya masih banyak yang belum kenal dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya dengan jajaran Polres besok akan melakukan safari, yaitu sepak bola Kamtipmas. Saya harapkan anak-anak muda ini seperti ini nanti bisa hadir ikut juga dengan kita. Terus yang kedua persoalan Desa Pantongkok umumnya di Kecamatan Teluk Lempo itu cukup banyak. Saya berharap banyak dari para tokoh yang diwakilkan dari bapak-bapak sekalian setelah kegiatan ini mungkin bisa merapat. Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 24 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju petang, dimanapun Tribuners Anda berada. Dan juga salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 24 November 2023 bersama saya, Fiorana Ciretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita beralih ke Kabupaten Sinjai dengan judul Update Kasus Asusila Kades Patongko Sinjai. Reskrim Polres Sinjai, Sulawesi Selatan terus memproses kasus perselingkuhan dan video porno Kepala Desa Patongko Ahmad Rustin. Status kasus tersebut sebagai status sidik. Polisi menyidik 2 objek, 1 kasus dugaan perselingkuhan Ahmad Rustin dan 1 kasus beredarnya video porno Kepala Desa tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Samba. Selamat sore, rekan Samba. Selamat sore, Mbak Tio di redaksi Tribun Timur Makassar. Selamat sore pemirsa Tribun harus dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, bagaimana kabar hari ini dan juga boleh dijelaskan bagaimana kondisi di Kabupaten Sinjai saat ini? Baik, kabar Alhamdulillah sehat walafiat. Kabupaten Sinjai saat ini sedang masuk musim peralihan, jadi kadangkala cukup panas terik matahari dan kadangkala terlihat mendung dan terasa cukup gerah sekali seperti itu Mbak Tio. Dan kondisi di Kabupaten Sinjai Alhamdulillah masih stabil meskipun itu dalam menjelang tahun politik ini, dan sekarang masih stabil kondisi daerah ini Mbak Tio. Baik, ya berarti ini menjadi kabar baik juga bagi seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ya. Karena salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai mungkin saat ini masih terbilang aman, walaupun mungkin akan ada kontestasi politik di tahun 2024. Oke, rekan Samba, mungkin terkait prolog yang sudah Vio sampaikan di awal untuk Tribuners ketahui, boleh diceritakan lebih detailnya terkait kronologi Kades Patongko bisa terlibat penggerebekan seperti apa nih, rekan Samba? Ya, baik, betul sekali Mbak Tio, dan beberapa hari ini sebuah peristiwa yang menghebohkan masyarakat Desa Patongko dan secara umum masyarakat Kabupaten Sinjai dengan ditemukannya sebuah penggerebekan oknum kepala desa yakni kepala desa Patongko sendiri tepatnya di salah satu rumah kos di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Sinjai. Jadi di luar dari wilayahnya, tempat penggerebekannya berada di Kelurahan Birinyere, tepatnya salah satu rumah kos warga di tempat itu. Oknum kepala desa diduga sedang berada dengan satu kamar dengan wanita lain seperti itu Mbak Tio. Kasus perkembangannya dari kepala desa tersebut. Ya, baik, kemudian bagaimana respon dari masyarakat desa, khususnya Desa Patongko, setelah mengetahui bahwa kadesnya terlibat penggerebekan perselingkuhan, apalagi sudah didapati bahwa memang ada dalam satu kamar bersama wanita. Silakan. Ya, masyarakat Desa Patongko berdasarkan pantauan kami, mereka cukup kesal dan marah hingga berbuntut pada jadinya aksi penyegelan kantor pemerintahan desa atau kantor desa Patongko oleh masyarakat setempat pada pekan lalu. Dan mereka kesal karena selama ini tidak menduga sebagai public figure, apalagi sebagai pemerintah, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa beliau adalah pengayom masyarakat desa Patongko yang kemudian mereka sendiri yang dinilai menjatuhkan harga diri pemerintah di desa itu, dan tentunya sangat mencoreng Desa Patongko. Nah, itulah yang membuat
kekesalan para masyarakat di daerah itu sehingga melakukan aksi penyegelan dan tidak menerima lagi masyarakat desa Patongko untuk dipimpin oleh Bapak Kepala Desa tersebut yang bernama Ahmad Rusdin, dan sehingga mereka melakukan aksi penolakan disertai dengan penyegelan kantor desa beberapa hari yang lalu. Seperti itu kondisinya, Mbak Vio. Ya, rekan Samba mungkin menyambung dari penyampaian rekan Samba bahwa memang ada aksi yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa ada penolakan terhadap Kades yang melakukan perselingkuhan ini. Lantas bagaimana dengan reaksi dari teman-teman lain atau mungkin pejabat lainnya? Iya, reaksi termasuk dari pihak unsur Tripika, unsur pejabat di lingkungan Kecamatan Telulimpoe, karena daerah Desa Patongko ini berada di Kecamatan Telulimpoe, langsung mengambil sikap dan turun tangan, termasuk aparat kepolisian dan kecamatan hingga Bupati Sinjai PJ pelaksana jabatan Bapak Tefala langsung mengambil tindakan dan melakukan penonaktifkan sementara dan digantikan oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali, sementara sekarang ditunjuk sebagai pelaksana harian dari jabatan Kepala Desa Patongko, karena saat ini Kepala Desa yang bersangkutan Ahmad Rusdin sedang menjalani proses hukum di kepolisian dan di pihak Inspektorat Kabupaten di Kabupaten Sinjai. Seperti itu, Mbak Vio. Baik, terkait dengan adanya isu atau juga kasus asusila ini, lantas apakah mungkin ada dampak bagi pelayanan pemerintah desa ke masyarakat? Ya, betul sekali Mbak Vio, dan dampaknya tentu saja cukup besar sekali karena masyarakat melakukan gelombang aksi, melakukan penutupan kantor desa sebagai bentuk protes, dan juga tentu saja sangat berdampak pada pelayanan pemerintahan desa. Dan terakhir ini kemarin, 2 hari yang lalu, 1 hari lalu, itu gelombang masyarakat melakukan aksi di kantor DPRD Kabupaten Sinjai, menyampaikan aspirasinya agar kepala desanya dapat diberi sanksi atau dapat diberhentikan dari atas dugaan perselingkuhan dan dugaan beredarnya video porno yang saat ini sedang diselidiki oleh aparat kepolisian. Seperti itu, Mbak. Ya. Berarti saat ini kondisi dari kantor desa mungkin apakah benar ada penyegelan atau yang istilahnya disegel gitu? Ya, saat ini kantor desa itu sudah dibuka kembali setelah pihak aparat kepolisian dan TNI bersama pemerintah kabupaten turun tangan untuk mencoba untuk menetralisir permasalahan ini di masyarakat, sehingga para aparatur baik keamanan maupun dari pihak pemerintah menjamin agar proses hukum ini terus berlanjut, berproses, dan pada batas waktunya nanti pada tanggal 30 November sudah ada hasil apakah kasus tuntutan mereka diberhentikan, kasus kepala desa sesuai tuntutan mereka agar dapat dicopot atau diberhentikan, ataukah batal diberhentikan, karena itu masih terus masih berjalan sampai saat ini. Dan pelayanan di kantor itu karena bukan lagi kepala desa Patongko Ahmad Rusdin yang menjabat sementara ini, karena diambil alih oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali untuk menjalankan pemerintahan di tempat itu sehingga dapat kembali berjalan normal. Namun para masyarakat berdasarkan penyampaian aspirasinya kemarin di kantor DPRD Kabupaten Sinjai bahwa akan menagih kembali
yang pihak pemerintah yang akan memutuskan nantinya pada 30 November mendatang hasil penyelidikannya. Seperti itu Mbak Vio. Baik, ya terkait video porno dari Kades ini, lantas adakah mungkin proses hukum yang dilakukan dari Polres Sinjai atau mungkin tindak lanjutnya seperti apa sembari menunggu nantinya tanggal 30 November akan ditetapkan bagaimana status dari Kades ini? Ya, betul sekali Mbak Vio. Pihak Polres sendiri yang disampaikan langsung oleh Bapak Kapolres Sinjai, Bapak AKBP Ferry Nur Abdullah menyampaikan bahwa kasus beredarnya video porno itu yang diduga pelakunya adalah milik dari Bapak Kepala Desa Mak Rustim. Itu sementara di pihak tim lapor forensik Polda Sulawesi Selatan mengecek ke absa atau keaslian video itu. Dan dalam waktu dekat ini dipastikan bahwa bakal ada tersangka terhadap penyebaran video itu. Apakah itu pelaku penyebar di media sosial ataukah oknum kepala desanya sendiri? Karena ada dua objek yang sedang diteliti, penyebaran video tersebut, kemudian pelaku di dalam rekaman itu, yang kemudian sementara saat ini ditingkatkan dalam tahap penyelidikan menjadi tahap sidik, seperti itu Mbak Fia. Baik, ya rekan Samba, mungkin terkait dari Kadesnya sendiri, dari segi penolakan masyarakat tentunya karena ada kasus asusila seperti ini. Lantas pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kinerja dari Kades Patongko Sinjai? Apakah mungkin memang sebelum-sebelumnya ada isu-isu yang beredar juga, atau mungkin baru kali pertama ada isu seperti ini? Iya, sebetulnya informasi yang kami peroleh dari masyarakat setempat bahwa kinerjanya lumayan bagus, cukup responsif. Cuman sebelum terpilih menjadi kepala desa pernah juga terlibat proses hukum yang sama, dilaporkan oleh warganya sendiri dengan kasus dugaan asusila pada saat Ahmad Rusdi masih menjabat sebagai sekretaris desa di desa itu. Jadi belum terpilih sebagai kepala desa, jadi masih jabatannya pada saat masih menjabat sebagai sekretaris desa. Dan di Polres Sinjai, khususnya di unit perlindungan anak dan perempuan, pihak yang bersangkutan ternyata melakukan perdamaian sehingga proses hukumnya tidak berlanjut ke meja hijau, seperti itu Mbak Vio. Oke, rekan Samba, berarti mungkin ada informasi sebelum terpilihnya menjadi Kades sudah ada isu miring yang melibatkan kepala desa dari Patongko Sinjai, Kabupaten Sinjai. Mungkin kami akan menunggu dan juga senantiasa menanti informasi terbaru update hingga 30 November nantinya bagaimana kabar dari status penetapan dari adanya video atau juga perbuatan asusila yang melibatkan adanya kontroversi nih. Dan tentunya terima kasih rekan Samba, selamat kembali bekerja dan beraktivitas. Baik, terima kasih. DPRD ini berjalan dengan lancar. Keselamatan Bapak Ibu di jalan juga merupakan tanggung jawab kami. Oleh karenanya ada anggota kami yang kemudian mengawal Bapak Ibu sekalian mulai dari rumah ke DPRD, kemudian kembalinya ke rumah juga. Kemudian yang berikutnya saya terima kasih banyak himbauan dan juga ajakan kami kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyuarakan pendapat, aspirasi dengan tertib, aman, itu dijalankan. Tentu ini merupakan kekuatan kita dan kita jaga filosofi daripada masyarakat Kabupaten Sinjai, yaitu Pangrita kita. Itulah yang menjadi mempersatukan kita dari semuanya menjadi satu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kami sampaikan juga tentu dalam konteks
menyampaikan pendapat, ada beberapa hal aspirasi yang disampaikan, salah satunya yang saya lihat tadi terkait dengan oknum kepala desa. Tentu itu ranahnya Pemda nanti yang akan bekerja, dan tentu Bapak Ibu juga memonitor bahwa terkait dengan perkara ini juga sudah masuk ke proses hukum. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kami di Polres bekerja sesuai dengan hukum, prosedural, profesional. Ya, artinya kami bergerak cepat, dan sekali lagi proses yang kita jalankan, proses hukum yang kita saat ini berjalan, itu tidak ada laporan sama sekali dari masyarakat. Namun itu merupakan temuan daripada kita sendiri. Ya, kalau kita berbicara pelaporan adalah LP model A, temuan kita sendiri. Itu adalah sebagai wujud reaksi cepat kami untuk kemudian membaca situasi yang ada di masyarakat. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, tadi saya sampaikan bahwa kita bekerja sesuai dengan profesional, prosedural, dan untuk membuat utuh suatu perkara, itu kami sudah mengirimkan alat bukti elektronik untuk kemudian dikaji dan dianalisa oleh lapor, ya, lapor forensik yang ada di Makassar. Tentu kami penegak hukum menunggu hasilnya. Dari hasil itu nanti kami akan menyampaikan sikap, menyampaikan perkembangannya kepada publik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Ya, mungkin melihat bagaimana dengan proses di penegakan hukum yang ada di Polres. Saya sampaikan bahwa kita prosedural, profesional, dan kami akan saatnya nanti akan menyampaikan apabila hasil lapor forensik barang bukti elektronik HP dari yang bersangkutan dan juga pihak-pihak yang terkait itu nanti hasilnya seperti apa akan menjadi salah satu bagian alat bukti kaji yang akan kita kaji, yang nantinya akan kita tentukan prosesnya seperti apa ke depannya. Mungkin dan waktunya, sekali Pak, lagi itu akan kita sampaikan kepada publik. waktunya mungkin Pak pelaporannya sampai kapan, kan sudah ada inspektorat sampai tanggal 30. Otomatis ketika sudah ada inspektor tanggal 30 dari Pak Kapolres juga belum ada, mungkin bisa ya. Ya, kalau tadi inspektorat menyampaikan 30. Ya. Kalau seandainya saya jadi lapornya, petugas lapornya pasti saya bisa tentukan. Siap. Tapi kebetulan orang lapor itu kan bukan dari kita. Siap. Ada lapor tersendiri yang ada di Makassar. Tentu kami berharap Secepatnya. proses itu cepat. Sudah dikomunikasikan melalui Pak Kasareskrim untuk berkomunikasi dengan teman-teman di lapor sana supaya prosesnya cepat. Sehingga itu yang bisa diharapkan, dan itu sebetulnya harapan kami. Sehingga kami bisa bersikap. Karena itu salah satu alat bukti yang cukup signifikan terkait dengan proses yang sedang kami jalankan. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dua hal yang ingin saya sampaikan yang terakhir. Yang pertama, saya masih banyak yang belum kenal dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya dengan jajaran Polres besok akan melakukan safari, yaitu sepak bola Kamtipmas. Saya harapkan anak-anak muda ini seperti ini nanti bisa hadir ikut juga dengan kita. Terus yang kedua persoalan Desa Pantongko umumnya di Kecamatan Teluk Limpo itu cukup banyak. Saya berharap banyak dari para tokoh yang diwakilkan dari bapak-bapak sekalian setelah kegiatan ini mungkin bisa Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 24 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju petang, dimanapun Tribuners Anda berada. Dan juga salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 24 November 2023 bersama saya, Fiorana Ciretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita beralih ke Kabupaten Sinjai dengan judul Update Kasus Asusila Kades Patongko Sinjai. Reskrim Polres Sinjai, Sulawesi Selatan terus memproses kasus perselingkuhan dan video porno Kepala Desa Patongko Ahmad Rusdin. Status kasus tersebut sebagai status sidik. Polisi menyidik 2 objek, 1 kasus dugaan perselingkuhan Ahmad Rusdin dan 1 kasus beredarnya video porno Kepala Desa tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Samba. Selamat sore, rekan Samba. Selamat sore, Mbak Tio di redaksi Tribun Timur Makassar. Selamat sore pemirsa Tribun harus dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, bagaimana kabar hari ini dan juga boleh dijelaskan bagaimana kondisi di Kabupaten Sinjai saat ini? Baik, kabar Alhamdulillah sehat walafiat. Kabupaten Sinjai saat ini sedang masuk musim peralihan, jadi kadangkala cukup panas terik matahari dan kadangkala terlihat mendung dan terasa cukup gerah sekali seperti itu Mbak Tio. Dan kondisi di Kabupaten Sinjai Alhamdulillah masih stabil meskipun itu dalam menjelang tahun politik ini, dan sekarang masih stabil kondisi daerah ini Mbak Tio. Baik, ya berarti ini menjadi kabar baik juga bagi seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ya. Karena salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai mungkin saat ini masih terbilang aman, walaupun mungkin akan ada kontestasi politik di tahun 2024. Oke, rekan Samba, mungkin terkait prolog yang sudah Vio sampaikan di awal untuk Tribuners ketahui, boleh diceritakan lebih detailnya terkait kronologi Kades Patongko bisa terlibat penggerebekan seperti apa nih, rekan Samba? Ya, baik, betul sekali Mbak Tio, dan beberapa hari ini sebuah peristiwa yang menghebohkan masyarakat Desa Patongko dan secara umum masyarakat Kabupaten Sinjai dengan ditemukannya sebuah penggerebekan oknum kepala desa yakni kepala desa Patongko sendiri tepatnya di salah satu rumah kos di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Sinjai. Jadi di luar dari wilayahnya, tempat penggerebekannya berada di Kelurahan Wirinyere, tepatnya salah satu rumah kos warga di tempat itu. Oknum kepala desa diduga sedang berada dengan satu kamar dengan wanita lain seperti itu Mbak Tio. Kasus perkembangannya dari kepala desa tersebut. Ya, baik, kemudian bagaimana respon dari masyarakat desa, khususnya Desa Patongko, setelah mengetahui bahwa kadesnya terlibat penggerebekan perselingkuhan, apalagi sudah didapati bahwa memang ada dalam satu kamar bersama wanita. Silakan. Ya, masyarakat Desa Patongko berdasarkan pantauan kami, mereka cukup kesal dan marah hingga berbuntut pada jadinya aksi penyegelan kantor pemerintahan desa atau kantor desa Patongko oleh masyarakat setempat pada pekan lalu. Dan mereka kesal karena selama ini tidak menduga sebagai public figure, apalagi sebagai pemerintah, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa beliau adalah pengayom masyarakat desa Patongko yang kemudian mereka sendiri yang dinilai menjatuhkan harga diri pemerintah di desa itu, dan tentunya sangat mencoreng Desa Patongko. Nah, itulah yang membuat
kekesalan para masyarakat di daerah itu sehingga melakukan aksi penyegelan dan tidak menerima lagi masyarakat desa Patongko untuk dipimpin oleh Bapak Kepala Desa tersebut yang bernama Ahmad Rusdin, dan sehingga mereka melakukan aksi penolakan disertai dengan penyegelan kantor desa beberapa hari yang lalu. Seperti itu kondisinya, Mbak Vio. Ya, rekan Samba mungkin menyambung dari penyampaian rekan Samba bahwa memang ada aksi yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa ada penolakan terhadap Kades yang melakukan perselingkuhan ini. Lantas bagaimana dengan reaksi dari teman-teman lain atau mungkin pejabat lainnya? Iya, reaksi termasuk dari pihak unsur Tripika, unsur pejabat di lingkungan Kecamatan Telulimpoe, karena daerah Desa Patongko ini berada di Kecamatan Telulimpoe, langsung mengambil sikap dan turun tangan termasuk aparat kepolisian dan kecamatan hingga Bupati Sinjaya PJ pelaksana jabatan Bapak Tefala langsung mengambil tindakan dan melakukan penonaktifkan sementara dan digantikan oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali, sementara sekarang ditunjuk sebagai pelaksana harian dari jabatan Kepala Desa Patongko, karena saat ini Kepala Desa yang bersangkutan Ahmad Rusdin sedang menjalani proses hukum di kepolisian dan di pihak Inspektorat Kabupaten di Kabupaten Sinjai. Seperti itu, Mbak Vio. Baik, terkait dengan adanya isu atau juga kasus asusila ini, lantas apakah mungkin ada dampak bagi pelayanan pemerintah desa ke masyarakat? Ya, betul sekali Mbak Vio, dan dampaknya tentu saja cukup besar sekali karena masyarakat melakukan gelombang aksi, melakukan penutupan kantor desa sebagai bentuk protes, dan juga tentu saja sangat berdampak pada pelayanan pemerintahan desa. Dan terakhir ini kemarin, 2 hari yang lalu, 1 hari lalu, itu gelombang masyarakat melakukan aksi di kantor DPRD Kabupaten Sinjai, menyampaikan aspirasinya agar kepala desanya dapat diberi sanksi atau dapat diberhentikan dari atas dugaan perselingkuhan dan dugaan beredarnya video porno yang saat ini sedang diselidiki oleh aparat kepolisian. Seperti itu, Mbak. Ya. Berarti saat ini kondisi dari kantor desa mungkin apakah benar ada penyegelan atau yang istilahnya disegel gitu? Ya, saat ini kantor desa itu sudah dibuka kembali setelah pihak aparat kepolisian dan TNI bersama pemerintah kabupaten turun tangan untuk mencoba untuk menetralisir permasalahan ini di masyarakat. Sehingga para aparatur baik keamanan maupun dari pihak pemerintah menjamin agar proses hukum ini terus berlanjut, berproses, dan pada batas waktunya nanti pada tanggal 30 November sudah ada hasil apakah kasus tuntutan mereka diberhentikan, kasus kepala desa sesuai tuntutan mereka agar dapat dicopot atau diberhentikan, ataukah batal diberhentikan, karena itu masih terus masih berjalan sampai saat ini. Dan pelayanan di kantor itu karena bukan lagi kepala desa Patongko Ahmad Rusdin yang menjabat sementara ini, karena diambil alih oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali untuk menjalankan pemerintahan di tempat itu sehingga dapat kembali berjalan normal. Namun para masyarakat berdasarkan penyampaian aspirasinya kemarin di kantor DPRD Kabupaten Sinjai bahwa akan menagih kembali
yang pihak pemerintah yang akan memutuskan nantinya pada 30 November mendatang hasil penyelidikannya. Seperti itu Mbak Vio. Baik, ya terkait video porno dari Kades ini, lantas adakah mungkin proses hukum yang dilakukan dari Polres Sinjai atau mungkin tindak lanjutnya seperti apa sembari menunggu nantinya tanggal 30 November akan ditetapkan bagaimana status dari Kades ini? Ya, betul sekali Mbak Vio. Pihak Polres sendiri yang disampaikan langsung oleh Bapak Kapolres Sinjai, Bapak AKBP Ferry Nur Abdullah menyampaikan bahwa kasus beredarnya video porno itu yang diduga pelakunya adalah milik dari Bapak Kepala Desa Mak Rustin. Itu sementara di pihak tim lapor forensik Polda Sulawesi Selatan mengecek ke absa atau keaslian video itu. Dan dalam waktu dekat ini dipastikan bahwa bakal ada tersangka terhadap penyebaran video itu. Apakah itu pelaku penyebar di media sosial ataukah oknum kepala desanya sendiri? Karena ada dua objek yang sedang diteliti, penyebaran video tersebut, kemudian pelaku di dalam rekaman itu, yang kemudian sementara saat ini ditingkatkan dalam tahap penyelidikan menjadi tahap sidik, seperti itu Mbak Fia. Baik, ya rekan Samba, mungkin terkait dari Kadesnya sendiri, dari segi penolakan masyarakat tentunya karena ada kasus asusila seperti ini. Lantas pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kinerja dari Kades Patongko Sinjai? Apakah mungkin memang sebelum-sebelumnya ada isu-isu yang beredar juga, atau mungkin baru kali pertama ada isu seperti ini? Iya, sebetulnya informasi yang kami peroleh dari masyarakat setempat bahwa kinerjanya lumayan bagus, cukup responsif. Cuman sebelum terpilih menjadi kepala desa pernah juga terlibat proses hukum yang sama, dilaporkan oleh warganya sendiri dengan kasus dugaan asusila pada saat Ahmad Rusdi masih menjabat sebagai sekretaris desa di desa itu. Jadi belum terpilih sebagai kepala desa, jadi masih jabatannya pada saat masih menjabat sebagai sekretaris desa. Dan di Polres Sinjai, khususnya di unit perlindungan anak dan perempuan, pihak yang bersangkutan ternyata melakukan perdamaian sehingga proses hukumnya tidak berlanjut ke meja hijau, seperti itu Mbak Vio. Oke, rekan Samba, berarti mungkin ada informasi sebelum terpilihnya menjadi Kades sudah ada isu miring yang melibatkan kepala desa dari Patongko Sinjai, Kabupaten Sinjai. Mungkin kami akan menunggu dan juga senantiasa menanti informasi terbaru update hingga 30 November nantinya bagaimana kabar dari status penetapan dari adanya video atau juga perbuatan asusila yang melibatkan adanya kontroversi nih. Dan tentunya terima kasih rekan Samba, selamat kembali bekerja dan beraktivitas. Baik, terima kasih. DPRD ini berjalan dengan lancar. Keselamatan Bapak Ibu di jalan juga merupakan tanggung jawab kami. Oleh karenanya ada anggota kami yang kemudian mengawal Bapak Ibu sekalian mulai dari rumah ke DPRD, kemudian kembalinya ke rumah juga. Kemudian yang berikutnya saya terima kasih banyak himbauan dan juga ajakan kami kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyuarakan pendapat, aspirasi dengan tertib, aman, itu dijalankan. Tentu ini merupakan kekuatan kita dan kita jaga filosofi daripada masyarakat Kabupaten Sinjai, yaitu Pangrita kita. Itulah yang menjadi mempersatukan kita dari semuanya menjadi satu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kami sampaikan juga, tentu dalam konteks
menyampaikan pendapat. Ada beberapa hal aspirasi yang disampaikan, salah satunya yang saya lihat tadi terkait dengan oknum kepala desa. Tentu itu ranahnya Pemda nanti yang akan bekerja, dan tentu Bapak Ibu juga memonitor bahwa terkait dengan perkara ini juga sudah masuk ke proses hukum. Yang perlu kami sampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa kami di Polres bekerja sesuai dengan hukum, prosedural, profesional. Ya, artinya kami bergerak cepat, dan sekali lagi proses yang kita jalankan, proses hukum yang kita saat ini berjalan, itu tidak ada laporan sama sekali dari masyarakat. Namun itu merupakan temuan daripada kita sendiri. Ya, kalau kita berbicara pelaporan adalah LP model A, temuan kita sendiri. Itu adalah sebagai wujud reaksi cepat kami untuk kemudian membaca situasi yang ada di masyarakat. Itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang berikutnya, tadi saya sampaikan bahwa kita bekerja sesuai dengan profesional, prosedural, dan untuk membuat utuh suatu perkara, itu kami sudah mengirimkan alat bukti elektronik untuk kemudian dikaji dan dianalisa oleh lapor, ya, lapor forensik yang ada di Makassar. Tentu kami penegak hukum menunggu hasilnya. Dari hasil itu nanti kami akan menyampaikan sikap, menyampaikan perkembangannya kepada publik. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Ya, mungkin melihat bagaimana dengan proses di penegak hukum yang ada di Polres. Saya sampaikan bahwa kita prosedural, profesional, dan kami akan saatnya nanti akan menyampaikan apabila hasil lapor forensik barang bukti elektronik HP dari yang bersangkutan dan juga pihak-pihak yang terkait itu nanti hasilnya seperti apa akan menjadi salah satu bagian alat bukti kaji yang akan kita kaji, yang nantinya akan kita tentukan prosesnya seperti apa ke depannya. Mungkin dan waktunya, sekali Pak, lagi itu akan kita sampaikan kepada publik. Waktunya mungkin Pak pelaporannya sampai kapan, kan sudah ada inspektorat sampai tanggal 30. Otomatis ketika sudah ada inspektor tanggal 30 dari Pak Kapolres juga belum ada, mungkin bisa bersama ya. Ya, kalau tadi inspektorat menyampaikan 30. Ya. Kalau seandainya saya jadi lapornya, petugas lapornya pasti saya bisa tentukan. Siap. Tapi kebetulan orang lapor itu kan bukan dari kita. Siap. Ada lapor tersendiri yang ada di Makassar. Tentu kami berharap Secepatnya. proses itu cepat. Sudah dikomunikasikan melalui Pak Kasareskrim untuk berkomunikasi dengan teman-teman di lapor sana supaya prosesnya cepat. Sehingga itu yang bisa diharapkan, dan itu sebetulnya harapan kami. Sehingga kami bisa bersikap. Karena itu salah satu alat bukti yang cukup signifikan terkait dengan proses yang sedang kami jalankan. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Dua hal yang ingin saya sampaikan yang terakhir. Yang pertama, saya masih banyak yang belum kenal dengan Bapak Ibu sekalian, dan saya dengan jajaran Polres besok akan melakukan safari, yaitu sepak bola Kamtipmas. Saya harapkan anak-anak muda ini seperti ini nanti bisa hadir ikut juga dengan kita. Terus yang kedua persoalan Desa Pantongko umumnya di Kecamatan Teluk Lempo itu cukup banyak. Saya berharap banyak dari para tokoh yang diwakilkan dari bapak-bapak sekalian setelah kegiatan ini mungkin bisa Baik Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Jumat 24 November 2023. Saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan hanya di kanal YouTube Tribun Timur, Facebook Tribun Timur, dan juga Tribuners bisa akses baca berita terbaru di portal berita makassar.tribunnews.com. Untuk itu saya Fiona Jaretno mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju petang, dimanapun Tribuners Anda berada. Dan juga salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Jumpa lagi dalam program Tribun Timur Update, edisi Jumat 24 November 2023 bersama saya, Fiorana Ciretno. Dan tentunya Tribun Timur akan menyajikan berita terkini, terupdate, termutakhir dari Kota Makassar dan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kali ini kita beralih ke Kabupaten Sinjai dengan judul Update Kasus Asusila Kades Patongko Sinjai. Reskrim Polres Sinjai, Sulawesi Selatan terus memproses kasus perselingkuhan dan video porno Kepala Desa Patongko Ahmad Rusdin. Status kasus tersebut sebagai status sidik. Polisi menyidik 2 objek, 1 kasus dugaan perselingkuhan Ahmad Rusdin dan 1 kasus beredarnya video porno Kepala Desa tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Timur, rekan Samba. Selamat sore, rekan Samba. Selamat sore, Mbak Tio di redaksi Tribun Timur Makassar. Selamat sore pemirsa Tribun harus dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, bagaimana kabar hari ini dan juga boleh dijelaskan bagaimana kondisi di Kabupaten Sinjai saat ini? Baik, kabar Alhamdulillah sehat walafiat. Kabupaten Sinjai saat ini sedang masuk musim peralihan, jadi kadangkala cukup panas terik matahari dan kadangkala terlihat mendung dan terasa cukup gerah sekali seperti itu Mbak Tio. Dan kondisi di Kabupaten Sinjai Alhamdulillah masih stabil meskipun itu dalam menjelang tahun politik ini, dan sekarang masih stabil kondisi daerah ini Mbak Tio. Baik, ya berarti ini menjadi kabar baik juga bagi seluruh kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ya. Karena salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Sinjai mungkin saat ini masih terbilang aman, walaupun mungkin akan ada kontestasi politik di tahun 2024. Oke, rekan Samba, mungkin terkait prolog yang sudah Vio sampaikan di awal untuk Tribuners ketahui, boleh diceritakan lebih detailnya terkait kronologi Kades Patongko bisa terlibat penggerebekan seperti apa nih, rekan Samba? Ya, baik, betul sekali Mbak Tio, dan beberapa hari ini sebuah peristiwa yang menghebohkan masyarakat Desa Patongko dan secara umum masyarakat Kabupaten Sinjai dengan ditemukannya sebuah penggerebekan oknum kepala desa, yakni kepala desa Patongko sendiri tepatnya di salah satu rumah kos di wilayah pusat ibu kota Kabupaten Sinjai. Jadi di luar dari wilayahnya, tempat penggerebekannya berada di Kelurahan Wirinyere, tepatnya salah satu rumah kos warga di tempat itu. Oknum kepala desa diduga sedang berada dengan satu kamar dengan wanita lain seperti itu Mbak Tio. Kasus perkembangannya dari kepala desa tersebut. Ya, baik, kemudian bagaimana respon dari masyarakat desa, khususnya Desa Patongko, setelah mengetahui bahwa kadesnya terlibat penggerebekan perselingkuhan, apalagi sudah didapati bahwa memang ada dalam satu kamar bersama wanita? Silakan. Ya, masyarakat Desa Patongko berdasarkan pantauan kami, mereka cukup kesal dan marah hingga berbuntut pada jadinya aksi penyegel kantor pemerintahan desa atau kantor Desa Patongko oleh masyarakat setempat pada pekan lalu. Dan mereka kesal karena selama ini tidak menduga sebagai public figure, apalagi sebagai pemerintah, yang tentunya kita ketahui bersama bahwa beliau adalah pengayom masyarakat desa Patongko yang kemudian mereka sendiri yang dinilai menjatuhkan harga diri pemerintah di desa itu, dan tentunya sangat mencoreng Desa Patongko.
Nah, itulah yang membuat kekesalan para masyarakat di daerah itu sehingga melakukan aksi penyegelan dan tidak menerima lagi masyarakat desa Patongko untuk dipimpin oleh Bapak Kepala Desa tersebut yang bernama Ahmad Rusdin, dan sehingga mereka melakukan aksi penolakan disertai dengan penyegelan kantor desa beberapa hari yang lalu. Seperti itu kondisinya, Mbak Vio. Ya, rekan Samba mungkin menyambung dari penyampaian rekan Samba bahwa memang ada aksi yang dilakukan oleh masyarakat, bahwa ada penolakan terhadap Kades yang melakukan perselingkuhan ini. Lantas bagaimana dengan reaksi dari teman-teman lain atau mungkin pejabat lainnya? Iya, reaksi termasuk dari pihak unsur Tripika, unsur pejabat di lingkungan Kecamatan Telulimpoe, karena daerah Desa Patongko ini berada di Kecamatan Telulimpoe, langsung mengambil sikap dan turun tangan termasuk aparat kepolisian dan kecamatan hingga Bupati Sinjaya PJ pelaksana jabatan Bapak Tefala langsung mengambil tindakan dan melakukan penonaktifkan sementara dan digantikan oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali, sementara sekarang ditunjuk sebagai pelaksana harian dari jabatan Kepala Desa Patongko, karena saat ini Kepala Desa yang bersangkutan Ahmad Rusdin sedang menjalani proses hukum di kepolisian dan di pihak Inspektorat Kabupaten di Kabupaten Sinjai. Seperti itu, Mbak Vio. Baik, terkait dengan adanya isu atau juga kasus asusila ini, lantas apakah mungkin ada dampak bagi pelayanan pemerintah desa ke masyarakat? Ya, betul sekali Mbak Vio, dan dampaknya tentu saja cukup besar sekali karena masyarakat melakukan gelombang aksi, melakukan penutupan kantor desa sebagai bentuk protes, dan juga tentu saja sangat berdampak pada pelayanan pemerintahan desa. Dan terakhir ini kemarin, 2 hari yang lalu, 1 lalu, itu gelombang masyarakat melakukan aksi di kantor DPRD Kabupaten Sinjai, menyampaikan aspirasinya agar kepala desanya dapat diberi sanksi atau dapat diberhentikan dari atas dugaan perselingkuhan dan dugaan beredarnya video porno yang saat ini tengah diselidiki oleh aparat kepolisian. Seperti itu, Mbak. Iya. Berarti saat ini kondisi dari kantor desa mungkin apakah benar ada penyegelan atau yang istilahnya disegel gitu? Iya, saat ini kantor desa itu sudah dibuka kembali setelah pihak aparat kepolisian dan TNI bersama pemerintah kabupaten turun tangan untuk mencoba untuk menetralisir permasalahan ini di masyarakat. Sehingga para aparatur baik keamanan maupun dari pihak pemerintah menjamin agar proses hukum ini terus berlanjut, berproses, dan pada batas waktunya nanti pada tanggal 30 November sudah ada hasil apakah kasus tuntutan mereka diberhentikan, kasus kepala desa sesuai tuntutan mereka agar dapat dicopot atau diberhentikan, ataukah batal diberhentikan, karena itu masih terus masih berjalan sampai saat ini. Dan pelayanan di kantor itu karena bukan lagi kepala desa Patongko Ahmad Rusdin yang menjabat sementara ini, karena diambil alih oleh Camat Telulimpoe Bapak Andi Ghazali untuk menjalankan pemerintahan di tempat itu sehingga dapat kembali berjalan normal. Namun para masyarakat berdasarkan penyampaian aspirasinya kemarin di kantor DPRD Kabupaten Sinjai bahwa akan menagih kembali
dan pihak pemerintah yang akan memutuskan nantinya pada 30 November mendatang hasil penyelidikannya. Seperti itu Mbak Vio. Baik, ya terkait video porno dari Kades ini, lantas adakah mungkin proses hukum yang dilakukan dari Polres Sinjai atau mungkin tindak lanjutnya seperti apa sembari menunggu nantinya tanggal 30 November akan ditetapkan bagaimana status dari Kades ini? Ya, betul sekali Mbak Vio. Pihak Polres sendiri yang disampaikan langsung oleh Bapak Kapolres Sinjai, Bapak AKBP Ferry Nur Abdullah menyampaikan bahwa kasus beredarnya video porno itu yang diduga pelakunya adalah milik dari Bapak Kepala Desa Ahmad Rusdi. Itu sementara di pihak tim lapor forensik Polda Sulawesi Selatan mengecek ke absa atau keaslian video itu, dan dalam waktu dekat ini dipastikan bahwa bakal ada tersangka terhadap penyebaran video itu. Apakah itu pelaku penyebar di media sosial ataukah oknum kepala desanya sendiri, karena ada dua objek yang sedang diteliti, penyebaran video tersebut, kemudian pelaku di dalam rekaman itu, yang kemudian sementara saat ini ditingkatkan dalam tahap penyelidikan menjadi tahap sidik, seperti itu Mbak Fia. Baik, ya rekan Samba, mungkin terkait dari Kadesnya sendiri, dari segi penolakan masyarakat tentunya karena ada kasus asusila seperti ini. Lantas pertanyaannya, bagaimana sebenarnya kinerja dari Kades Patongko Sinjai? Apakah mungkin memang sebelum-sebelumnya ada isu-isu yang beredar juga, atau mungkin baru kali pertama ada isu seperti ini? Iya, sebetulnya informasi yang kami peroleh dari masyarakat setempat bahwa kinerjanya lumayan bagus, cukup responsif. Cuman sebelum terpilih menjadi kepala desa pernah juga terlibat proses hukum yang sama, dilaporkan oleh warganya sendiri dengan kasus dugaan asusila pada saat Ahmad Rusdi masih menjabat sebagai sekretaris desa di desa itu. Jadi belum terpilih sebagai kepala desa, jadi masih jabatannya pada saat masih menjabat sebagai sekretaris desa. Dan di Polres Sinjai, khususnya di unit perlindungan anak dan perempuan, pihak yang bersangkutan ternyata melakukan perdamaian sehingga proses hukumnya tidak berlanjut ke meja hijau, seperti itu Mbak Vio. Oke, rekan Samba, berarti mungkin ada informasi sebelum terpilihnya menjadi Kades sudah ada isu miring yang melibatkan kepala desa dari Patongko Sinjai, Kabupaten Sinjai. Mungkin kami akan menunggu dan juga senantiasa menanti informasi terbaru update hingga 30 November nantinya bagaimana kabar dari status penetapan dari adanya video atau juga perbuatan asusila yang melibatkan adanya kontroversi nih. Dan tentunya terima kasih rekan Samba, selamat kembali bekerja dan beraktivitas. Baik, terima kasih. DPRD ini berjalan dengan lancar. Keselamatan Bapak Ibu di jalan juga merupakan tanggung jawab kami. Oleh karenanya ada anggota kami yang kemudian mengawal Bapak Ibu sekalian mulai dari rumah ke DPRD, kemudian kembalinya ke rumah. Kemudian yang berikutnya saya terima kasih banyak himbauan dan juga ajakan kami kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa menyuarakan pendapat, aspirasi dengan tertib, aman, itu dijalankan. Tentu ini merupakan kekuatan kita dan kita jaga filosofi daripada masyarakat Kabupaten Sinjai, yaitu pancita kita. Itulah yang menjadi mempersatukan